Setelah memahami prinsip-prinsip desain UI UX, mari kita pahami teknik merancang wireframe dan prototype. Sebelumnya, apa sih wireframe itu? Wireframe adalah representasi awal dari antarmuka pengguna dalam bentuk sketsa sederhana. Fokus utamanya adalah struktur tata letak, hierarki konten, dan penempatan elemen seperti tombol menu ataupun gambar. Wireframe dirancang dengan tujuan memvisualisasikan struktur halamannya, menentukan hierarki elemen dan alur navigasinya, dan membantu tim memahami tata letak dasar sebelum mereka menambahkan detail-detail visual. Terdapat 4 teknik merancang wireframe. Yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu tujuan desain. Identifikasilah kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Lalu, buatlah daftar fitur utama yang perlu ditampilkan dalam desain. Selanjutnya, gunakanlah alat wireframing. Gunakan alat seperti Balsamiq, Figma, atau Adobe XD untuk membuat wireframe digital. Jika tidak memungkinkan menggunakan aplikasi, wireframe juga bisa dibuat di atas kertas. Selanjutnya ada fokus pada struktur dan bukan detail visualnya. Hindari penggunaan warna, gambar, atau font yang spesifik pada tahap ini. Representasikan dulu elemen-elemen yang penting seperti kotak, garis, dan text placeholder atau tempat di mana kita akan menaruh teks. Misalnya, tempat di mana kita akan menaruh header, atau tempat di mana kita akan menambahkan CTA button atau call to action button. Lalu yang terakhir adalah terapkan prinsip desain dasar. Beberapa prinsip desain dasar yang dapat diterapkan adalah hierarki visual, kejelasan, dan keseragaman. Setelah kita membuat wireframe, kita akan membuat prototype. Prototype adalah model interaktif dari desain yang mendekati ke produk akhirnya. Prototype dapat mencakup elemen visual, navigasi, dan fungsi yang dirancang untuk menguji interaksi pengguna secara realistis. Prototype dapat mencakup elemen visual, navigasi, dan fungsi yang dirancang untuk menguji interaksi pengguna secara realistis. Prototype dirancang dengan tujuan menguji pengalaman pengguna secara interaktif, mengidentifikasi masalah fungsionalitas dan navigasi fitur, dan mengkomunikasikan desain pada pemangku kepentingan secara lebih nyata. Terdapat 4 teknik merancang prototype. Yang pertama adalah pilih terlebih dahulu jenis prototipenya. Terdapat 2 jenis prototype, yaitu low fidelity dan high fidelity. Low fidelity adalah prototipe yang sederhana dan statis, cocok untuk uji awal. Prototipe high fidelity lengkap dengan seluruh elemen yang ada, juga dengan interaksi-interaksi antar fitur. Cocok untuk presentasi pada pemangku kepentingan. Yang selanjutnya adalah gunakan alat prototyping. Gunakan alat seperti InVision, Figma, atau Azure untuk memudahkan pembuatan prototipe interaktif. Lalu, simulasikanlah alur navigasi menggunakan tautan antar layar. Yang ketiga, tambahkan interaksi dan animasi. Sertakan pula interaksi klik atau geser untuk mensimulasikan pengalaman pengguna. Selain itu, gunakan pula animasi ringan untuk transisi antar halaman. Yang keempat, yaitu uji dengan pengguna. Libatkanlah pengguna target untuk mencoba prototipe yang sudah kita buat. Lalu, kumpulkan umpan balik untuk menyempurnakan desain sebelum pengembangan selanjutnya. Beberapa tips yang dapat diterapkan dalam merancang wireframe dan prototipe adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dari sketsa kasar. Sebelum memulai membuat wireframe digital, sketsa terlebih dahulu ide di atas kertas untuk eksplorasi awal. Selain itu, gunakan pula komponen UI standar. Pastikan elemen seperti tombol, menu, dan icon sesuai dengan pedoman desain yang sudah disusun. Yang ketiga, fokuslah pada pengguna. Prioritaskan terlebih dahulu kebutuhan pengguna dan preferensi pengguna dalam setiap langkah desain. Yang keempat, iterasilah secara bertahap. Tingkatkan kompleksitas desain secara bertahap dari wireframe ke prototype agar bisa berinteraksi dengan penuh. Lalu, libatkanlah tim. Kolaborasikanlah desain dengan pengembang dan pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan visi. Wireframe dan prototype adalah alat yang penting dalam proses desain UI UX. Wireframe membantu membangun fondasi tata letak dan alur navigasi, sementara prototype memungkinkan pengujian interaktif sebelum pengembangan. Dengan menggunakan alat yang tepat dan menerapkan teknik yang terbaik, desainer dapat menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif. Dengan menggunakan alat yang tepat dan menerapkan teknik yang terbaik, desainer dapat menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan efektif.